Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Good morning. How are you today? Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi walaupun hanya dalam video ya. Kita masih belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak siap untuk belajar ya? Oke, siap sekali dong. Baiklah anak-anak, sambil menunggu layar terbuka, silakan anak-anak siapkan buku LKS berimannya dan buku tulisnya ya. Buku tulis MBTA. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem politik bangsa Arab pra-Islam. Perhatikan ya. Silakan anak-anak bisa melihat di layar. Oke. Sistem politik bangsa Arab pra-Islam. Nah, setelah minggu kemarin kita telah belajar tentang asal-usul bangsa Arab, sekarang belajar tentang sistem politik yang ada di sana. Sistem politik yang berkembang pada saat pra-Islam adalah bentuk pemerintahan, kerajaan, dan kepala suku atau syekh. Ya, bukan seperti sekarang, bukan seperti di Indonesia ya, presiden, bukan, tapi di sana masih pakai kerajaan. Nah, jabatan yang dipegang oleh kaum Quraisy ada 10, yaitu ada yang menjabat sebagai as-sadanah, yaitu menutup dan membuka Ka'bah. Berarti tugasnya hanya menutup dan membuka Ka'bah, ya. Seperti itu saja tugasnya. Nah, as-siqoyah itu tugasnya memberi minum jamaah haji. Jadi kalau musim haji Dzulhijjah ya, nanti banyak dari berbagai negara yang beribadah haji. Nah, nanti yang menjabat sebagai as-siqoyah itu tugasnya hanya memberi minum jamaah haji, ya, memberi makan minum jamaah haji. Yang ketiga adalah ar-rifadah. Ar-rifadah itu tugasnya mengumpulkan dana untuk santunan. Santunan apa saja? Baik itu santunan bencana alam, santunan yatim misalkan ya. Pokoknya kalau ada santunan-santunan itu dikumpulkan kepada jabatan pejabat ar-rifadah ya, yang menjabat sebagai ar-rifadah. Yang keempat adalah al-iqab. Al-iqab itu tugasnya pemegang panji perang. Jadi kalau zaman dahulu itu kan masih ada perang. Kalau zaman sekarang perangnya melawan hawa nafsu kita sendiri. Kalau zaman dulu itu perang melawan orang kafir, ya. Nah, yang memiliki jabatan al-iqab itu berarti mereka bertugas memegang panji perang, ya. Kemudian yang kelima adalah an-nadwah. An-nadwah adalah tempat musyawarah. Jadi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan pendapat atau mau melakukan sesuatu itu harus musyawarah dulu. Nah, itu nanti ada orang yang menjabat sebagai an-nadwah, tempat bermusyawarah. Jadi harus dimusyawarahkan dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah al-qiyadah. Al-qiyadah itu tugasnya pemimpin rombongan. Kalau zaman dahulu itu kan ada pindah dari Mekah ke Madinah ya. Itu yang memimpin rombongan namanya al-qiyadah. Kemudian yang ketujuh adalah al-masyurah, yaitu konsultan. Jadi kalau misalkan ada warga yang butuh konsultasi ya, itu konsultasinya ke al-masyurah. Karena mereka itu sebagai konsultan. Kalau ada masalah apa saja itu konsultasinya ke al-masyurah ya.
Kemudian yang ke-8 adalah al-qubbah, yaitu tempat persiapan perang. Nah, jadi kalau mau perang itu mereka bersiap-siap untuk melakukan persiapan-persiapan perang, membawa makan, senjata, dan lain sebagainya, yaitu di al-qubbah. Kemudian yang ke-9 adalah al-hukumah. Al-hukumah itu pengadilan. Jadi kalau misalkan ada orang yang bermasalah, misalkan melakukan kejahatan atau ingin apa saja gitu ya, itu ke pengadilan di al-hukumah. Kemudian yang terakhir adalah as-sarafah. As-sarafah adalah duta perundingan, berunding. Kalau melakukan apa, beda pendapat itu berunding di as-sarafah. Oke, sampai di sini dulu materi kita, materi SKI tentang sistem politik di Arab. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah soleh-solehat silahkan mengerjakan LKS beriman halaman 47 yang isian. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini materi SKI kita. Semoga materi yang sedikit ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.